Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Rahim, Prodi ATN kelompok 3 IAIN Bone. Di video ini saya akan membahas tentang lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia itu yang pertama legislatif, yudikatif, dan independen. Ya, di sini legislatif itu ada tiga. Yang pertama itu DPR, DPD, dan DPD. Yang kedua di sini yudikatif. Yudikatif itu ada tiga juga, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Selanjutnya eksekutif. Eksekutif di sini itu ada presiden dan wakil presiden. Dan selanjutnya eksekutif itu ada BPK, dan independen itu ada beberapa, yaitu KPU, KPK, Komnas HAM, Polri, dan TNI. Lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, yang pertama itu lembaga legislatif. Lembaga legislatif yaitu berwenang untuk membuat dan merumuskan undang-undang. Yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR di sini yaitu sebagai lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dari DPR dan DPD. MPR memiliki fungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mengawasi jalannya pemerintahan. Yang kedua di sini yaitu sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Yang selanjutnya itu tugasnya. Tugas dari MPR yaitu ada beberapa. Yang pertama itu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua melantik presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga yaitu memutuskan usulan dari DPR untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Selanjutnya yaitu kedua Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu DPR. Yang dimana DPR di sini anggotanya berasal dari partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu yang sudah terpilih saat pemilu. Selanjutnya yaitu fungsi DPR. Fungsi DPR di sini ada tiga, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi yaitu yang dilaksanakan sebagai perwujudan DPR sebagai pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang. Fungsi anggaran yaitu yang dimana memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan tentang rancangan undang-undang terkait APBN yang diajukan oleh presiden. Yang ketiga yaitu fungsi pengawasan, yang dimana fungsi ini dilaksanakan melalui pengawasan terkait dengan pelaksanaan undang-undang dan APBN. Selanjutnya yaitu mengenai tugas dan wewenang DPR. Tugas dan wewenang DPR di sini ada beberapa. Yang pertama itu menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Yang kedua yaitu memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang ataupun membuatnya perdamaian dengan negara lain. Yang kedua mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Yang ketiga yaitu memilih anggota BPK dengan mempertimbangkan DPD. Yang keempat itu memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke presiden. Yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPD. Ya, DPD di sini yaitu berasal dari perwakilan setiap provinsi yang ada di negara yang sudah terpilih di pemilu. Ya, selanjutnya itu kita ke fungsinya. Fungsinya di sini yaitu ada 3. Yaitu yang pertama mengajukan usul pada pembahasan tentang bidang legislasi
dan memberikan pertimbangan pada bidang legislasi tertentu. Yang selanjutnya itu melakukan pengawasan dan menjalankan undang-undang tertentu. Yang ketiga yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa kedudukan DPD sebagai lembaga perwakilan rakyat DPR yang mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Yang ketiga, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang. Tugas di sini yaitu tercantum pada pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 dan tata tertib DPD bahwa sebagai lembaga legislatif, DPD mempunyai fungsi legislasi dan pengawasan dan penganggaran. Dan tugasnya yaitu di sini yaitu ada beberapa. Yang pertama, mengajukan usulan rancangan undang-undang, membahas rancangan undang-undang dan mempertimbangkan atas rancangan undang-undang dan pemilihan anggota BPK serta pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Ya, selanjutnya yaitu yang kedua yaitu lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif yaitu lembaga kekuasaan kehakiman yang dimana yaitu lembaga kekuasaan yang merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga yudikatif di sini ada beberapa, yang termasuk yang pertama yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung di sini yaitu kekuasaan kehakiman tertinggi yang memiliki kedudukan yang paling Mahkamah Agung memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang ditegakkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung membawahi beberapa peradilan di Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selanjutnya yaitu fungsi Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Agung di sini ada 4. Yang pertama, fungsi peradilan. Fungsi peradilan yaitu fungsi yang tertinggi di negara. Yang kedua, fungsi pengawasan, yaitu Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkup peradilan. Yang ketiga yaitu fungsi mengatur. Ya, fungsi mengatur di sini yaitu mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Yang keempat di sini yaitu fungsi administratif, yaitu badan-badan peradilan atau peradilan umum, agama, peradilan militer, tata usaha negara secara organisator, administratif, dan finansial. Yang ketiga yaitu tugas dan wewenang, yaitu mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir atau pengadilan di semua lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga, yaitu kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Selanjutnya, yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yaitu lembaga yudikatif yang memiliki wewenang sebagai pengadilan pada tingkat pertama dan tingkat terakhir, yaitu mana putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang. Fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai penafsir konstitusi, itu sebuah aturan hukum, sehingga konstitusi merupakan wilayah kerja seorang hakim. Yang kedua yaitu sebagai penjaga hak asasi manusia. Konstitusi sebagai dokumen yang berisi perlindungan hak asasi merupakan dokumen yang harus dihormati. Yang ketiga yaitu sebagai pengawal konstitusi, menjaga konstitusi dengan kesadaran hebat dan menggunakan kecerdasan, kreatif dan wawasan ilmu yang luas serta kreatif yang tinggi sebagai seorang negarawan.
Yang keempat yaitu sebagai penegak demokrasi. Yang dimana itu demokrasi ditegakkan melalui penyelenggaraan pemilu yang berlaku jujur dan adil. Yang ketiga selanjutnya itu tugas dan wewenangnya. Yang pertama menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua yaitu memutus sengketa wewenang lembaga negara dan kewenangan yang diberikan undang-undang dasar. Yang ketiga memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat memutuskan penafsiran tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Ya, fungsinya yaitu ada beberapa. Yang pertama memberikan dukungan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri agar tercipta sistem penegakan hukum dan keadilan. Yang kedua, meningkatkan integritas, kapasitas, profesionalitas semua hakim yang ada di Indonesia agar selalu bertindak sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang ketiga yaitu melakukan monitoring secara intensif kepada semua lembaga peradilan. Yang keempat yaitu menjadi perantara hubungan antara lembaga peradilan dan departemen kehakiman. Yang yang kelima yaitu keberadaan Komisi Yudisial juga ditujukan pada efektivitas dan efisiensi lembaga peradilan bisa meningkatkan dalam banyak aspek. Selanjutnya yaitu kita ke tugas dan wewenang, yaitu Komisi Yudisial yaitu bertugas mengusulkan pengangkatan hakim agung. Yang kedua bertugas menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat dan juga perilaku hakim. Yang ketiga yaitu menetapkan kode etik atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Yang keempat yaitu menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik atau pedoman perilaku hakim. Selanjutnya itu lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif yaitu lembaga yang memegang kekuasaan melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan, dan mempertahankan tata tertib dan keamanan baik di dalam maupun di luar negeri. Lembaga eksekutif di sini yang termasuk yaitu ada presiden dan wakil presiden. Presiden itu yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang tertinggi yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Fungsi presiden di sini yaitu sebagai kepala negara. Ada beberapa yaitu memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut. Yang kedua menyatakan kondisi bahaya, menentukan dan akibat kondisi bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Yang ketiga yaitu mengangkat duta dan konsul dan mengangkat duta, mempertahankan pertimbangan DPR. Fungsi yang kedua yaitu fungsi sebagai kepala pemerintahan, yaitu presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang presiden di sini yaitu yang pertama memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua memegang kekuasaan tertinggi atas TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Yang ketiga melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan RUU bersama DPR. Yang keempat itu mengesahkan RUU menjadi undang-undang. Yang kelima yaitu menetapkan peraturan pemerintahan.
Yang keenam, menetapkan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang dalam suatu yang memaksa. Selanjutnya yaitu wakil presiden. Wakil presiden yaitu satu pasangan secara langsung yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili presiden, yaitu yang memiliki jabatan sama dengan presiden, yaitu selama 5 tahun. Fungsi dari wakil presiden sendiri yaitu untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain atau juga menyerahkan jabatan ke presiden baik pengunduran diri atau halangan dalam menjalankan tugas, seperti misalnya mengalami kematian saat menjabat presiden. Tugas dan wewenangnya yaitu mendampingi presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain. Yang kedua, membantu presiden menjalankan tugas sehari-hari. Yang ketiga yaitu memperhatikan secara khusus, menampung segala masalah-masalah dan mengusahakan pemecahan yang menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat. Selanjutnya itu melaksanakan tugas teknik pemerintahan sehari-hari, memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ya, selanjutnya yaitu lembaga eksaminatif. Lembaga eksaminatif yaitu lembaga dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yang dimana lembaga atau badan yang bertugas untuk memeriksa, mengelola, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang termasuk lembaga eksaminatif di sini yaitu ada BPK, yaitu BPK di sini yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan, yang dimana lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa, mengolah, dan tanggung jawab keuangan negara. Fungsi Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK di sini yaitu ada beberapa. Fungsi yang pertama itu fungsi operatif, yang artinya fungsi BPK di sini untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, penyelidikan atas penguasaan, pengurusan, dan pengelolaan kekayaan negara. Yang kedua yaitu fungsi yudikatif, yang di sini yaitu fungsi BPK yaitu untuk menuntut perbendaharaan atau tuntunan ganti rugi terhadap bendaharawan atau pegawai negeri bukan bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melainkan kewajibannya sehingga merugikan keuangan negara. Yang ketiga yaitu fungsi rekomendatif, yang dimana fungsi di sini yaitu BPK untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintahan mengenai pengurusan dan pengelolaan keuangan negara. Sedangkan tugas dan wewenang BPK di sini yaitu ada beberapa juga. Yang pertama, memeriksa, mengelola, dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK sendiri. Yaitu yang kedua yaitu melaksanakan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan yang dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang ketiga yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mencakup pemeriksaan kinerja keuangan dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. Yang keempat yaitu dalam menjalankan tugasnya, BPK sendiri memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merancang serta melaksanakan pemeriksaan. Yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang atau barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan, dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan surat-surat bukti, rekening, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya yaitu lembaga independen. Lembaga independen dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda melalui konstitusi
undang-undang maupun keputusan presiden. Lembaga negara independen dibentuk dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang bersih, memiliki kredibilitas tinggi, dan bebas dari kepentingan politik tertentu. Ya, yang termasuk lembaga independen di sini ada beberapa. Yang pertama di sini yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU. KPU di sini merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Fungsi KPU yaitu membantu penyusunan program dan anggaran pemilu, memberikan pelayanan teknik pelaksanaan pemilu, memberikan pelaksanaan administrasi yang meliputi ketetapsusahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan pemilihan umum atau pemilu, membantu perumusan dan menyusun rancangan keputusan KPU. Tugas dan wewenang KPU di sini itu merancang dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum, menerima, meneliti, menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum. Yang ketiga yaitu membentuk Panitia Pemilihan Indonesia, selanjutnya disebut PPI, yang mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum melalui tingkat pusat sampai tempat pemungutan suara, yang selanjutnya disebut DPR. Selanjutnya itu menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD tingkat provinsi dan kabupaten untuk setiap daerah pemilihan. Yang keempat, memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum. Selanjutnya itu KPU mengevaluasi sistem pemilihan umum. Yang kedua di sini yang termasuk lembaga independen yaitu ada KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi di sini yaitu lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pembersihan tindak pidana korupsi. Fungsi KPK di sini yaitu juga ada beberapa. Yang pertama, mengkoordinasikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua yaitu menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi pada instansi yang terkait. Selanjutnya yaitu tugas dan wewenang KPK. Tugas dan wewenang KPK di sini yang pertama yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, subversi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selanjutnya yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lain yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penyelidikan, penyusunan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Fungsi Komnas HAM sendiri yaitu ada beberapa juga. Yang pertama, menyiapkan rumusan kebijakan teknik dan program tentang pembudayaan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia. Yang kedua, menyiapkan persiapan pelaksanaan kebijakan dan program pembudayaan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia seperti penyuluhan tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, pembinaan atau program pembudayaan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia. Yang keempat yaitu mengkaji peraturan negeri seperti undang-undang, peraturan pemerintahan, peraturan daerah, dalam produk hukum lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang selanjutnya yaitu tugas dan wewenang. Tugas mengamati pelaksanaan HAM, kemudian menyusun menjadi sebuah laporan. Yang kedua, menyelidiki dan memeriksa peristiwa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan sifat dan ruang lingkup yang diduga terhadap pelanggaran HAM. Yang ketiga, memanggil pihak pengadu atau korban, juga pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengarkan keterangannya.
Selanjutnya di sini lembaga independennya itu ada Tentara Nasional Indonesia atau TNI, yaitu nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia. Fungsi TNI di sini yaitu fungsi sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar atau dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Yang kedua yaitu dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ayat 1, yaitu TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. Tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang TNI di sini yaitu ada 3, yaitu yang pertama menegakkan kedaulatan negara, yang kedua mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Yang kelima di sini yang termasuk lembaga independen yaitu ada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Polri di sini merupakan kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Fungsi Polri di sini atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di sini yaitu yang pertama tugasnya membina masyarakat. Artinya di sini kegiatan di sini segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu tugas di bidang preventif, yaitu segala usaha yang kegiatan dalam bidang preventif untuk melihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga yaitu tugas di bidang represif, yaitu di bidang represif terdapat 2 jenis peran yaitu dan fungsi. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang represif justilis dan non justilis. Tugas kepolisian di sini atau Polri di sini yaitu ada 3 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Ya, itulah tadi yang sempat saya sampaikan di video kali ini. Kesimpulannya yaitu lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia itu ada 5, yaitu legislatif, yudikatif, eksekutif, eksaminatif, dan independen. Terima kasih telah menonton video kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.